Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok kami, yaitu podcast dari kelompok 7. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang bertemakan tentang pembulian. Pertama-tama, kalian tahu gak sih pembulian itu yang kayak gimana, contohnya gimana? Ya, bullying itu adalah tindakan agresif yang mendominasi atau mengintimidasi seseorang yang dinilai lemah. Nah, jadi bullying itu dilakukan secara sengaja dan secara berulang-ulang. Dan bullying itu dibagi menjadi 5, yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying fiber, bullying seksual, dan bullying sosial. Untuk ya, sekarang teman-teman pernah nggak sih mengalami pembulian di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah atau dimanapun itu? Nah, Pernah mas sendiri? Tolong ceritakan. Bullying apa mas? Tolong ceritakan mas. Bullying verbal itu bullying adalah yang dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, meskipun tidak meninggalkan luka yang terlihat secara fisik, tetapi kata-katanya menyakitkan dan ditunjukkan oleh korban bisa membekas di hati dalam waktu yang lama. Mas Henry setelah dibully apakah merasa sakit hati atau sakit pada fisik? Gimana? Tidak sakit hati mas. Kalau saya sakit hati mas. Terus setelah dibully apakah ada rasa dendam ingin mukulin balik atau hina balik mas? Cuma sedikit. Sedikit. Tapi nggak ada hina balik mas. Baik, Mas. Oke, setelah mendengarkan ceritanya Mas Hendrik, saya sangat merasa sedih ya. Sekarang, bagaimana sih cara mengatasi pembulian agar tidak terjadi? Ya, seperti menumbuhkan rasa percaya diri, menjadikan bullying itu sebagai semangat untuk sukses. Jangan menunjukkan sikap sedih atau takut kepada mereka yang membuli. Oke, setelah tahu cara mengatasinya, pembulian itu dampaknya parah nggak sih? sangat parah karena dampak dari bullying itu bisa dari kesehatan mental. Korban bullying sering mengalami stres setelah kecemasan yang tinggi akibat tekanan yang dialaminya. Depresi bullying bisa menyebabkan putus asa dan percobaan bunuh diri. Lalu kesehatan fisik, bullying fisik dapat mengakibatkan luka, memar, patah tulang, dan fisik cedera lainnya yang bisa mengganggu kesehatan serta kualitas hidup. Sosial dan emosionalnya mungkin merasa kehilangan percaya diri dan sulit untuk membentuk hubungan sosial dan hubungan dari perilaku. Beberapa korban bullying dan dapat berperilaku agresif, marah, atau balas dendam sebagai cara untuk melampiaskan frustasi dan rasa sakit yang dia alami. Pengalaman bullying ini membuat sulit mempercayai orang lain. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi trauma psikologis yang berlanjut sampai dewasa. Oke, sekarang kenapa sih bullying itu sering terjadi di kalangan remaja seperti kata ini? Apa yang terjadi? Karena kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi yang kurang, biasanya pelaku bullying itu nilainya kurang baik, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak tercukupi di aspek lainnya. Berarti yang membuli itu bodoh. Oke. Oke, sekian podcast dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.